Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah Ramadan. Dari Salman radhiyallahu an meriwayatkan pada hari terakhir bulan Sa'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Wahai manusia, kini telah dekat kepadamu suatu bulan yang agung, bulan yang syarat dengan berkah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan saum pada siang harinya sebagai fardu dan salat tarawih pada malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah pada bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah ia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka ia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah surga. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka saum kepada orang yang saum, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosanya yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang saum tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang saum itu. Kami pun berkata, ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang saum untuk berbuka. Rasulullah SAW menjawab, Allah akan mengaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma, atau seteguk air, atau seisap susu. Inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat, 10 hari pertengahannya Allah memberikan keampunan, dan pada 10 hari terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Barang siapa yang meringankan beban hamba sahaya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah pada bulan ini 4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keridhaan Rabb-Mu, dan yang dua lagi kamu pasti memerlukannya. 2 perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu hendaknya kalian membaca kalimat thayyibah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kita pasti memerlukannya, yaitu hendaknya kamu memohon kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang saum untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minuman dari telagaku, haud, yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sehingga dia memasuki surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari sahihnya. Para ahli hadis telah membicarakan sebagian perawi hadis di atas, tetapi hadis yang berkenaan dengan keutamaan amal ini boleh diamalkan dan dipertimbangkan, terutama apabila kandungan hadis tersebut diperkuat oleh riwayat yang lain. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas, terutama mengenai besarnya perhatian Nabi SAW terhadap hari terakhir bulan Sya'ban, sehingga secara khusus beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan sampai melalaikan bulan yang berkah ini walaupun hanya sedetik. Setelah memberi nasihat itu, juga setelah menerangkan seluruh keutamaan pada bulan Ramadan, secara khusus beliau juga telah menunjukkan kepada kita mengenai beberapa hal penting. Pertama, Lailatul Qadar, yang pada hakikatnya adalah satu malam yang sangat penting. Mengenai Lailatul Qadar ini akan diterangkan pada pasal yang lain secara khusus dalam risalah ini. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyatakan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan saum pada siang harinya sebagai amalan fardu dan menjadikan salat tarawih pada malam harinya sebagai amalan sunnah.
Dari hadis ini dijelaskan bahwa salat tarawih ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih kepada dirinya, maksudnya adalah sebagai penguat dari perintah Allah tadi. Oleh karena itulah para imam mazhab sunnah wal jamaah sepakat bahwa salat tarawih adalah amalan sunnah. Ditulis dalam kitab Burhan bahwa tidak ada seorang pun dari seluruh kaum muslimin yang mengingkari kesepakatan ini kecuali kaum Rawafik ataupun Syiah. Maulana Syekh Abdullah Dahlawi dalam kitabnya Mathabi bis Sunnah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika penduduk suatu kota meninggalkan salat tarawih, maka pemimpin Islam hendaknya memaksa mereka dengan kekuatan agar melaksanakannya. Jangan lupa salat tarawih, insya Allah. Di sini terdapat suatu hal yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu pada umumnya orang berpendapat cukup hanya selama 8 atau 10 hari saja mendengarkan Al-Quranul Karim di dalam sebuah masjid kemudian berhenti. Padahal kalau diperhatikan ternyata ada dua sunnah yang berbeda. Pertama, membaca seluruh Al-Quran dan mendengarkannya dalam salat tarawih adalah sunnah yang tersendiri. Kedua, melaksanakan salat tarawih selama bulan Ramadan penuh adalah sunnah yang tersendiri juga. Jadi apabila kita melakukannya seperti tadi, berarti kita hanya mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Adapun bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun karena alasan yang lain sehingga sulit baginya untuk melaksanakan salat tarawih di suatu tempat, maka sebaiknya ia membaca seluruh Al-Quran dalam beberapa hari sehingga kesempatan baginya melaksanakan salat tarawih di suatu tempat, maka hendaknya ia melaksanakannya. Dengan demikian pahala mendengarkan bacaan Al-Quran dalam salat tarawih tidak tertinggal dan urusan pekerjaannya pun tidak terganggu. Setelah menyebutkan tentang saum dan tarawih, Rasulullah SAW mengalihkan perhatian kepada kepentingan ibadah-ibadah fardu dan nafil, yaitu pahala bagi satu amalan nafil pada bulan Ramadan sama dengan pahala mengerjakan amalan fardu pada bulan lainnya, dan pahala bagi satu amalan fardu pada bulan Ramadan menyamai pahala melaksanakan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Di sini penting sekali bagi kita untuk memikirkan ibadah-ibadah kita, berapa banyak perhatian kita terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah fardu pada bulan yang berkah ini dan beberapa banyak peningkatan serta penambahan dalam ibadah-ibadah nafil kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan beberapa fadilah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya dan konsisten. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita agar mau mengamalkan dan melaksanakannya dan menyampaikannya kepada orang lain yang belum mengetahui. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kifat majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.